Eh, Apa kabar semuanya adik-adik? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan tanpa suatu kekurangan apapun. Pagi ini kita akan melakukan ibadah. Saya harap semuanya dengar dengan baik sampai dari awal ibadah kita, dari awal sampai akhir. Terus sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa dalam doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Dari awal ke tengah hari, kiranya Engkau yang selalu memberkati selalu. Engkau juga yang memimpin, Engkau yang juga memberikan kami hati agar kami bisa mendengarkannya dengan baik, ya Tuhan. Ini hanya doa kami, dalam nama Tuhan kami mengucap syukur, amin. Lagu pertama mari kita nyanyikan dari Terbit Matahari.
setelah mengumpulkan persembahan ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami, agar persembahan kami bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, setelah kami akan mendengarkan khotbah, kiranya Engkau yang memberikan kami hati yang baik untuk mendengarkan, dan semoga apa yang disampaikan firman Tuhan akan memberikan kami dalam kehidupan sehari-hari kami hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Bapa, Ku datang padamu. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini kita bertemu lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan memberkati kami pada hari ini. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah supaya kami bisa mendengar, melihat, dan mengerti firman yang Tuhan sampaikan melalui lause kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik pernah nggak merasa takut? Atau juga siapa di antara adik-adik pernah merasa putus asa atau juga sedang kecewa? Nah, biasanya kalau adik-adik takut apa yang dilakukan? Ya, ada yang menangis, lalu ada yang bersembunyi, ada yang lari kepada papa dan mamanya, atau juga waktu kita takut, kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita melihat seorang yang bernama Nabi Elia. Dia juga pernah merasa takut, merasa putus asa, dan dia merasa kecewa. Loh, Elia kan seorang nabi, kenapa dia merasa takut? Kenapa dia kecewa? Nah adik-adik, meskipun Elia itu seorang nabi, tapi dia juga adalah manusia biasa sama seperti kita. Apa yang membuat dia takut? Rupanya adik-adik, yang membuat dia takut adalah karena dia diancam oleh seorang wanita yang bernama Izebel. Izebel itu adalah istri dari Raja Ahab. Apa yang membuat Izebel mengancam Nabi Elia?
yang membuat Izebel begitu marah dan dia mau membunuh Elia adalah karena Elia sudah membunuh nabi-nabi Baal dan juga Aserah yang banyaknya 450 orang. Hal itu terjadi ketika mereka ada di Gunung Karmel. Pada waktu itu rombongan Nabi Elia bersama Raja Ahab mereka berkumpul. Mereka akan membuktikan Allah manakah yang hebat, yang bisa memberikan hujan kepada mereka. Dan setelah pembuktian bagaimana Allah Nabi Elia menjawab doanya. Dari langit api menyambar korban persembahan yang dipersembahkan oleh Nabi Elia, dan pada waktu itu hujan pun turun. Ketika hujan turun, bangsa Israel begitu senang. Mereka kemudian kembali ke rumah mereka, kembali ke Israel. Kemudian mereka mengatakan, doa Nabi Elia sudah membuat Tuhan menurunkan hujan. Sehingga kemudian mereka katakan, Allah yang disembah oleh Nabi Elia itu adalah Allah yang benar. Kita harus kembali berdoa menyembah kepada Allah kita. Sementara Raja Ahab, dia kembali ke istana di Samaria. Dia basah kuyup dengan wajah yang sedih, dia masuk ke istana. Nah pada waktu itu Izebel dia sudah tidak sabar untuk mendengarkan kabar dari suaminya. Dia katakan, mana nabi-nabi Baal? Kenapa mereka tidak datang? Padahal sekarang sudah hujan, kita harus mempersembahkan korban. Lalu Raja Ahab katakan, bukan nabi-nabi Baal yang membuat hujan turun, tetapi karena Allah Nabi Elia yang kemudian membuat hujan turun. Nah, dia dikasih Tuhan. Itulah yang membuat Izebel kemudian dia marah. Dia tulis surat, dia suruh pengawalnya mencari Nabi Elia dan kemudian memberikan surat itu. Nah, ketika Nabi Elia membaca surat itu, dia menjadi takut. Kemudian dia membawa hambanya, mereka pergi. Mereka terus berjalan dan ketika sampai di satu tempat yang bernama Berseba, dia katakan kepada hambanya, engkau berhenti di sini dan aku akan melanjutkan perjalanan. Ada dia yang dikasihi Tuhan, di dalam ketakutan dari Nabi Elia, dia lupa bahwa Allah sanggup melindungi dia. Dia merasa sendirian, dia merasa lapar, haus, dia merasa sedih, dan kemudian dia merasa ingin mati. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan cukuplah sampai di sini, sekarang ambillah nyawaku. Nah kemudian pada waktu itu Elia pun tidur. Tapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak membiarkan Elia sendirian. Kemudian Tuhan melalui malaikatnya, bagaimana malaikat itu diutus untuk melindungi Nabi Elia. Ketika Elia sedang tidur, maka kemudian malaikat itu mengatakan, Elia, bangunlah, makan dan minumlah. Nah ketika Nabi Elia mendengarkan suara itu, kemudian dia membuka matanya, dia lihat sendiri, tapi ternyata tidak ada orang. Yang dia lihat di situ adalah ada makanan dan juga ada kendi yang berisi air. Lalu dia ambil makanan itu, dia makan dan dia minum, lalu dia tidur lagi. Nah beberapa waktu lamanya kemudian malaikat itu datang lagi membawa makanan dan minuman. Dan malaikat itu juga kembali berkata kepada Nabi Elia, Nabi Elia, bangunlah, makan dan minumlah. Nah pada waktu itu Elia membuka matanya dan hal yang sama dia lihat, tidak ada orang, tapi ada makanan dan ada minuman. Setelah dia makan, setelah dia minum, Elia merasa segar. Dia merasa ada kekuatan baru, dia merasa sukacita dan dia bersemangat. Dia jalan terus dan kemudian dia pergi ke Gunung Horeb. Nah, Elia bisa mendaki gunung semakin tinggi dan pada waktu itu dia bertemu sebuah gua. Dia masuk ke gua itu dan dia mau beristirahat. Tetapi pada waktu itu ketika dia mempersiapkan tempat untuk istirahat dan ketika dia mau istirahat, tiba-tiba dia mendengar suara yang berkata kepadanya, Elia, Elia, apa kerjamu di sini? Dan kemudian suara itu mengatakan, keluarlah dari gua. Dan pada waktu itu Elia keluar. Ketika di pintu gua itu, tiba-tiba Elia melihat angin yang begitu kencang.
Ya, dia melihat angin begitu kencang membuat pohon-pohon bergoyangan. Tapi pada waktu itu dia tidak melihat Allah ada di situ. Ya, ketika Allah mengatakan, "Apa kerjamu di sini, Elia?" Elia katakan, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan." Ketika Israel sudah tidak setia dan kemudian aku membela nama Tuhan, tapi sekarang Tuhan, mereka sedang mengejar aku dan mau membunuh aku. Dan aku ada di sini. Nah, pada waktu itu setelah angin kencang berlalu dan terjadilah gempa. Tapi Tuhan juga tidak ada di sana. Setelah ada gempa kemudian ada api, tapi Tuhan juga tidak ada di sana. Nah, pada waktu itu Elia dia masuk kembali ke gua. Tiba-tiba kemudian ada suara lagi berkata, "Elia, Elia, apa kerjamu di sini?" Dan kemudian Elia bangkit lagi, dia keluar di pintu gua dan dia juga menjawab suara itu. Dia katakan, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan." Dan bagaimana Israel tidak setia, tetapi kemudian saat ini bagaimana mereka sedang mengejar aku untuk dibunuh. Nah, dia yang dikasih Tuhan, pada waktu itu ada angin sepoi-sepoi dan Elia merasa begitu tenang. Dia tahu pada waktu itu Tuhan ada di situ dan kemudian Elia dia dengan kainnya dia tutup mukanya dan dia merasakan Tuhan ada di situ. Dan kemudian suara itu mengatakan, "Elia, engkau sesungguhnya tidak sendirian. Engkau akan ada orang-orang yang bersama dengan engkau. Masih banyak orang Israel yang setia, yang seperti engkau. Dan aku sudah mengutus Elisa sebagai pengganti." Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan itu, Elia begitu tenang. Dia kembali ke kampungnya dan pada waktu itu dia bertemu dengan Elisa dan kemudian Elisa dia ajak untuk mendampingi dia di dalam pelayanan. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana cara Tuhan memelihara Nabi Elia begitu ajaib. Ketika Nabi Elia tidak ada air, dia pergi ke sungai Kerit. Tuhan mengutus burung gagak untuk mengirimkan makanan. Dia bisa ambil air di sungai Kerit. Ketika tidak ada makanan, Tuhan mengutus seorang janda untuk memberikan dia makanan. Dan pada waktu dia sedang putus asa, dia mau mati. Pada waktu itu Tuhan mengutus malaikat untuk menjaga dan memelihara hidup Nabi Elia. Jadi yang dikasih Tuhan, mungkin kita juga pernah seperti Elia, merasa takut, kecewa, sedih, putus asa. Tapi kita jangan seperti Nabi Elia. Datanglah kepada Tuhan, beritahukanlah kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita mendapatkan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang setia. Tuhan akan bukakan jalan, bahkan Tuhan akan membantu ketika kesulitan-kesulitan itu terjadi. Berharaplah kepada Tuhan. Ayat Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Nah, inilah yang menjadi ayat hafalan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu pada hari ini mengingatkan kepada kami supaya kami tetap beriman, setia kepada Tuhan dan percaya pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami, dan berkatilah anak-anak sekolah minggu supaya mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih.
selesai. Have a nice day. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.